Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muiz. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris yang telah kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu. Adapun materi yang telah disampaikan oleh dosennya yaitu yang pertama tentang introduction, yang kedua tentang question and question word, yang ketiga tentang preposition of place. Yang pertama yaitu tentang introduction. Introduction merupakan cara kita memperkenalkan diri kita kepada orang yang belum mengenal kita. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama kalian bisa menyebut nama kalian. Yang kedua kalian bisa menyebut asal kalian. Yang ketiga kalian bisa menyebut tempat tanggal lahir kalian. Untuk yang keempat kalian bisa menyebut umur kalian. Untuk yang kelima kalian bisa menyebut pekerjaan kalian. Dan untuk yang keenam kalian bisa menyebut hobi kalian. Yang ketujuh kalian bisa menyebut jumlah saudara kalian. Dan yang kedelapan kalian juga bisa menyebut pekerjaan orang tua kalian. Adapun contohnya yaitu my name is Muhammad Abdul Muiz. You can call me Muiz. I'm from Kudus and I was born in Kudus 23 April 2003. I'm 18 years old and I'm student Arabic of Islamic University Sunan Gunung Jati Bandung. My hobby is play game online and I have one brother and two sisters. And my mother is teacher and my father is teacher. Adapun untuk materi yang kedua yaitu tentang question and question word. Question and question word merupakan kata-kata dalam bahasa Inggris yang biasanya digunakan pada awal kalimatannya, yang mana bertujuan untuk menanyakan perihal tertentu kepada orang lain. Question word biasanya dikenal kata tanya sebanyak 6 buah, yang mana biasanya disebut dengan sebutan 5W1H, yaitu yang terdiri dari what, where, when, who, why, and how. Tetapi sebenarnya jumlahnya itu ada 9, yaitu tambahan which, whom, was, yang mana semua kata tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Adapun contoh dan fungsi kalimat yaitu pertama what atau apa. Kata tanya what biasanya digunakan untuk menanyakan mengenai suatu hal informasi atau suatu benda tertentu kepada orang yang diberikan pertanyaan. Contoh kalimat what are you doing here? Yang kedua yaitu where. Kata where biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, where do you live? Untuk yang ketiga yaitu kata when atau kapan. Kata when biasanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu hal tertentu. Contoh, when is your birthday? Untuk yang keempat yaitu who atau siapa. Kata who biasanya digunakan untuk menanyakan perihal orang. Contoh, who is your favorite actor? Untuk yang kelima yaitu why atau mengapa. Biasanya kata why digunakan untuk menanyakan perihal alasan mengenai suatu hal. Contoh, why do you love me? Untuk yang keenam yaitu how atau bagaimana. Biasanya kata how itu digunakan untuk menanyakan perihal cara. Namun ketika ditambahi kata many atau much, maka bertujuan untuk menanyakan jumlah. Kalau ditambahi kata often atau long atau age, biasanya itu untuk menanyakan tentang lama atau keseringan. Dan ketika ditambahi kata far, itu biasanya untuk menanyakan seberapa jauh suatu hal dengan hal-hal yang lain.
Contoh, how many books do you have? Atau how far is my home from my school? Lanjut untuk yang ketujuh yaitu which atau yang mana. Kata which merupakan kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyai perihal pilihan atau lebih condong ke arah yang mana akan beberapa hal yang akan dibandingkan. Contoh kalimat, which teacher do you hate? Yang kedelapan yaitu whom atau siapa atau kepada siapa atau dengan siapa atau yang lain-lain. Biasanya kata whom itu digunakan untuk menanyakan suatu hal yang menjadi objek dari suatu kalimat utuh, yang mana objeknya berupa orang. Contoh kalimat, whom did you meet this morning? Untuk yang kesembilan yaitu whose atau siapa atau milik siapa. Kata whose biasanya digunakan untuk menanyai perihal kepemilikan siapa terhadap suatu hal tertentu. Contoh kalimatnya, whose book is this? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu preposition of place. Preposition of place merupakan kata depan bahasa Inggris yang mana digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Tempat atau posisi itu ditampilkan dalam gabungan preposition dengan objeknya atau object of preposition yang disebut dengan prepositional phrase. Adapun tujuan preposition of place itu untuk menunjukkan posisi object of preposition terhadap subjek atau objek kalimat. Contoh preposition of place yaitu in, di atau di dalam, on, di atau di atas permukaan, at, di, under, di bawah, below, di bawah, above, di atas, in front of, di depan, near, di dekat, next to, di sebelah, beside, di samping, behind, di belakang, between, di antara, among, di antara, and inside, di dalam. Saya akan menjelaskan beberapa kalimat dari contoh-contoh tadi. Yang pertama yaitu in, di atau di dalam. In menunjukkan bahwa sesuatu ada di atau berada di dalam sebuah tempat. Contoh, I live in Surabaya, or my cat sleep in the box. Untuk yang kedua yaitu on, di atau di atas permukaan. On biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat yang lebih spesifik daripada yang lain, yaitu di lantai sebuah gedung, di sebuah jalan, dan di atas permukaan suatu benda. Contoh, I put my pencil on the table. Saya menaruh pensilku di atas meja. Yang ketiga yaitu at atau di. At digunakan untuk tempat atau lokasi yang spesifik. Biasanya tempat yang disebutkan sudah khusus. Contoh, I left my book at home. Yang keempat yaitu under, di bawah. Under yang berarti di bawah digunakan ketika posisi benda yang dimaksud ada di bawah sesuatu benda yang lain dan tertutupi. Contoh, my dog is under the table. Yang kelima yaitu above, di atas. Above dari suatu benda berada di posisi yang lebih tinggi daripada benda lain. Maksudnya benda tersebut itu lebih tinggi daripada benda yang lain. Contohnya, the book are above the computer. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf atas kekurangan saya baik dari segi video, dari segi gambar atau audio yang kurang jelas.
Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.